Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama aku Rina Rianti, semester 4 kelas A dengan NIM 010123011022. Nah, di sini aku akan membuat tugas ujian akhir semester di mata kuliah komunikasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ake. Nah, di sini aku akan membuat video pembelajaran dengan model-model komunikasi pembelajaran yang sudah dibahas di kelas. Nah, di sini aku membuat video pembelajarannya tanpa difasilitasi seperti ruang kelas ataupun adanya murid, tetapi aku membuat video dengan bentuk video online pembelajaran yang seperti kita lihat di platform-platform pembelajaran ataupun les-les online yang ada di internet gitu. Nah, ya jadi aku di sini membuat videonya langsung dan tanpa ada murid ataupun seperti ruang kelas mengajar gitu ya. Benar-benar teman-teman mengerti semuanya. Dan kalau misalkan penasaran, jangan lupa simak terus video yang aku buat, yaitu video pembelajaran dengan adanya model-model komunikasi yang digunakan dan juga model-model pembelajaran yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, apa kabar semuanya anak-anakku yang aku cintai? Nah, di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan pertemuan yang kemarin, di mana kita baru ada 3 pertemuan. Yang pertemuan pertama kita udah perkenalan dulu, dari mulai ada Anin, ada Dida, ada Dimas, ada Habib, ada Ina, ya. Semuanya udah perkenalan. Alhamdulillah Ibu juga sudah hafal dengan teman-teman semua mukanya nih yang cantik nih, yang ganteng nih gitu ya. Nah, sekarang udah berdoa belum semuanya? Udah? Udah, kita berdoa ulang ya sebelum kita belajar dan memulai hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati semuanya dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, kita kan kemarin udah membahas mengenai rukun Islam ya, di mana rukun Islam itu ada 5. Nah, pertama itu syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima munggah haji ke Baitullah bila mampu. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan kemarin. Kan kemarin kita udah membahas mengenai syahadat ya. Nah, udah ngebahas syahadat, Ibu juga kan memberikan teman-teman di rumah video mengenai sholat. Nah, terus sekarang sebelum kita memulai pembelajaran dengan materi sholat, ya melanjutkan kemarin, Ibu mau absen dulu ya. Di sini yang belum hadir atau yang terlambat atau yang berhalangan, Ibu absen dulu ya. Anin, hadir. Ini semuanya udah Ibu absen dan hadir semua, alhamdulillah. Sebelum itu kita mau belajar mengenai apa tadi? Sholat. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita gimana kalau misalkan kita ice breaking dulu deh, biar teman-teman semangat semuanya. Coba tepuk semangat. Semangat. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita akan belajar mengenai sholat. Sebelum nanti kita diskusi, kita tanya jawab, kita bekerja kelompok, bekerja bersama, di sini Ibu akan menjelaskan dulu pada teman-teman semua, apa sih sholat tuh ya Bu, gitu kan. Nah, jadi sholat itu, teman-teman boleh mencatat ya, takut nanti di belakang ataupun ketika pulang nanti Ibu kasih kuis soalnya. Nah, jadi teman-teman, sholat itu adalah doa atau ibadah yang dilakukan oleh umat muslim untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan sholat itu wajib dilakukan oleh semua muslim yang ada di dunia ini. Kalau misalkan kita nggak sholat berarti kita berdosa gitu kan. Nah, Bu, apa aja sih emang sholat itu gitu kan. Nah, sholat yang harus kita lakukan dan yang wajib kita lakukan ada 5 kali dalam sehari. Yang pertama ada sholat subuh, terus ada sholat zuhur, terus ada asar, ada maghrib, maaf, dan juga ada isya. Nah, di mana sholat subuh ini dilakukan pada sebelum matahari terbit. Nah, di mana biasanya sebelum fajar itu sholat subuh itu dilaksanakan 2 rakaat gitu teman-teman. Biasanya lagi ngantuk-ngantuknya gitu ya, baru bangun tidur gitu, sholat subuh dulu teman-teman sebelum memulai aktivitas. Terus juga ada yang namanya sholat zuhur. Nah, sholat zuhur ini ada 4 rakaatnya, dilakukan pada siang hari atau tengah hari banget gitu teman-teman, waktu jam 12-an kurang gitu. Terus juga ada yang namanya di sore hari kita melaksanakan sholat asar. Nah, sholat asar ini ada 4 rakaat gitu. Terus juga ada sholat maghrib, di mana sholat maghrib ini ada 3 rakaat. Juga ada sholat isya setelah maghrib gitu kan, menjelang mau tidur, mau bobo gitu ya, kita sholat isya dulu ada 4 rakaat. Jadi semuanya kita mengerjakan sholat setiap hari ada 5 kali. Nah, terus teman-teman gitu kan, ada yang nanya nggak, misalkan Bu kenapa sih kita harus sholat gitu kan, Bu kenapa sih sholat itu wajib untuk umat muslim, kenapa sholat itu wajib Bu? Karena sholat itu merupakan bentuk ibadah teman-teman, dimana diwajibkan kita sebagai umat muslim itu untuk sholat. Karena apa? Karena kalau misalkan kita ibadah itu menunjukkan kita itu bersyukur kepada Allah, karena kan kita diciptakan oleh Allah, terus juga kita diberikan segala nikmat oleh Allah gitu kan. Jadi kita
wajib sholat dengan rasa bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, membesarkan Allah gitu ya teman-teman. Terus juga sholat juga merupakan tiang agama teman-teman. Nah dimana kalau misalkan kita nggak sholat berarti agama kita lemah teman-teman. Kalau misalkan agama lemah nanti setan suka, jadi setan nanti kedeketin teman-teman gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman nggak sholat jadi males belajarnya, jadi males bangun tidurnya suka siang, nanti tuh jam 8 gitu kan. Nah terus juga sholat itu merupakan eh, apa ya, bisa membuat diri kita sehat juga. Terus juga sholat juga merupakan apa ya, lancar rezeki juga. Pokoknya banyak manfaat sholat itu bagi kita. Yang intinya sholat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Terus juga sholat juga bisa memperkuat iman kita, jadi kita nggak mudah marah teman-teman. Jadi kalau misalkan si Dida nih misalkan mau marahin si Anin, kesel sama si Anin gitu karena si Anin teh lama jalannya, pas dia teh mau marah gitu, iya aku kan gak boleh marah-marah ya, kan aku sholat ya gitu teman-teman. Sebelum kita masuk ke sholat selanjutnya ya, jenis sholat selanjutnya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mau nanya Bu, Apa tuh yang mau ditanyain sama Dida? kata mama aku ada sholat yang gak dikerjain juga gak apa-apa. Tapi kalau dikerjain pahalanya banyak. Benar teman-teman, benar banget tadi pertanyaan Dida, bagus banget. Nah, jadi teman-teman, selain sholat wajib yang wajib kita lakukan, ada juga sholat yang nggak apa-apa loh kalau misalkan kita nggak ngelakuin, tapi kita juga kalau misalkan ngelakuin sholat itu dapat pahala, tapi kalau misalkan nggak ngelakuin juga nggak dapat dosa. Nah, apa sih Bu, kok bisa kayak gitu, apa sih Bu namanya gitu kan. Nah, nama sholatnya itu adalah sholat sunnah teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sholat sunnah adalah sholat yang gak wajib kita lakukan. Kenapa? Karena sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau misalkan kita melaksanakan sholat sunnah, kita mendapatkan pahala yang besar, tambahan pahala yang besar. Dan kalau misalkan tidak mengerjakan pun gak apa-apa, kita gak mendapatkan dosa gitu. Bu, Aduh, iya kenapa Anin? Kaget Ibu. sholat duha itu sholat sunnah ya. Nah, bener banget tuh kata An. Jadi teman-teman, sholat duha atau sholat yang biasanya kita lakuin bersama-sama nih pas jam 7 pagi tadi, itu merupakan sholat sunnah. Nah, sholat duha ini merupakan sholat sunnah. Nah, selain sholat duha, ada lagi sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Ada juga yang namanya sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah witir, ada sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, dan lainnya. Nah, tadi sholat duha yang kita kerjain pagi-pagi bersama-sama di aula itu untuk memohon atau meminta rezeki kepada Allah gitu, dilancarin rezekinya. Itu keutamaan dari sholat duha teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan sholat sunnah itu sholat yang gak wajib kita kerjakan, tapi sholat 5 waktu atau sholat fardu itu sholat yang wajib kita kerjakan. Nah, terus teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Aku mau tanya Bu, Nah, apa tuh Bib? kalau sholat bareng-bareng itu sunnah atau wajib? Aduh, iya ya. Nah, kalau misalkan sholat bareng-bareng itu kan kita biasa tadi sholat dua kan bareng-bareng nih ya gitu. Itu namanya sholat apa Bu kalau misalkan kita bareng-bareng, kayak di masjid kita sholat bareng gitu kan, biasanya maghrib, biasanya isya kita sholat bareng-bareng di masjid, itu namanya sholat apa gitu kan. Nah, itu tuh namanya sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini boleh dilakukan juga, boleh juga tidak. Kita juga boleh sholat berjamaah, boleh sholat sendiri. Nah, di mana sholat berjamaah ini merupakan sholat yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain gitu ya. Bu, Nah, kenapa Dimas? kalau sholat berjamaah pahalanya 27 derajat lebih banyak. Ya, pintar banget Dimas. Nah, jadi teman-teman, sholat berjamaah itu ada keutamaannya juga. Benar tadi kata Dimas, pahalanya lebih besar 27 derajat dibandingkan kita sholat sendiri. Nah, terus juga sholat berjamaah juga memiliki keutamaan juga, yang dimana bisa menjalin lebih erat lagi tali persaudaraan kita sesama umat Islam. Terus juga bisa menjadikan kita lebih tertib lagi, karena kan kita sholatnya bersama-sama ya, berbarengan ya, jadi kita harus lebih tertib lagi gitu, berbaris dalam sholatnya, jadi khusyuk gitu ya, nggak main-main, nggak hari-hari sholatnya gitu, jadi fokus sholatnya gitu. Teman-teman kayaknya udah pinter banget ya, kayaknya teman-teman menyimak video yang udah ibu kasih sama teman-teman ya kemarin ya. Nah, jadi teman-teman, sholat yang wajib kita lakukan itu ada 5. Pertama sholat subuh, terus sholat zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya, terus juga ada sholat
sholat yang gak wajib kita lakukan, tapi kalau misalkan dilakukan dapat pahala itu namanya sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu tadi ada salah satunya sholat duha, ada sholat tahajud, rawatib, qobliyah, ba'diyah, witir. Terus juga kita tadi ada membahas mengenai sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah ini sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, sholat wajib juga bisa dilakukan secara bersama-sama berjamaah gitu teman-teman ya. Nah, karena teman-teman udah pintar, di sini kita diskusi sama ibu kelompok A nanti dipimpin oleh Dida, itu nanti teman-teman menjelaskan nanti pas pulangnya mengenai sholat wajib yang tadi ya. Oke, terus nanti kelompoknya Abib menjelaskan tentang sholat sunnah. Terus kelompoknya Anin menjelaskan nanti tentang sholat berjamaah gitu ya. Oke, sok ibu kasih waktu teman-teman berdiskusi sama teman-teman kelompoknya ada 15 menit cukup ya. Oke, 15 menit dari sekarang ya teman-teman. Nah, udah 15 menit nih teman-teman, gimana? Udah diskusinya? Belum selesai? Oh, oke deh kalau kayak gitu, karena sekarang juga udah mau jam pulang ya teman-teman, udah jam 10. Jadi teman-teman diskusinya dilanjutin boleh nanti di rumah kerja kelompok gitu teman-teman ya. Nanti kita dilanjutin diskusinya minggu depan, sekalian kita praktik sholat. Nanti ibu juga kasih lagi link videonya nanti di grup WA orang tua. Nanti teman-teman bisa belajar tentang tata cara sholat sama mama, sama papa, sama kakak gitu ya teman-teman, boleh banget. Nah, jadi kayaknya cukup aja pembelajaran dari ibu. PR berarti ya dari ibu ya, bukan PR sih, melanjutkan ya teman-teman diskusinya nanti. Jadi minggu depan teman-teman udah siap lagi belajarnya gitu ya. Jadi teman-teman nanti yang tadi kelompoknya ada yang membahas tentang sholat 5 waktu, ada yang membahas tentang sholat sunnah, dan juga ada yang membahas tentang sholat berjamaah ya. Nanti besok minggu depan kita simak lagi pembelajarannya mengenai yang tadi teman-teman udah didiskusikan dengan kelompoknya, dan juga sekalian kita praktik sholat ke masjid, oke? Nah, dari wudhu ya, dimulai dari wudhu, terus kita langsung sholat berjamaah ya teman-teman ya. Mungkin hari ini pembelajarannya cukup sekian dari ibu. Terima kasih kepada teman-teman, jangan lupa belajar terus. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Udah, mungkin cukup sekian, ibu keluar duluan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, kuisnya juga nanti minggu depan ya, kita sekalian semuanya minggu depan. Jadi kita minggu depan have fun gitu ya, diskusi, praktik, dan kuis pulangnya, oke? Oke, assalamualaikum, dadah teman-teman semuanya.